Lebih worth it mana sih action cam dengan fitur Hyper Smooth Stabilization, dalam hal ini GoPro Hero 7 yang harganya 5 jutaan, dibanding dengan action cam biasa tanpa fitur Hyper Smooth Stabilization? Kali ini aku pakai Xiaomi Yi yang harganya 800 ribuan tapi menggunakan motorized gimbal yang harganya 2 jutaan, 5 jutaan, dan 3 jutaan dengan motorized gimbal. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau ngebandingin dua buah action cam, yaitu GoPro Hero 7 dengan Hyper Smooth Stabilization-nya, dibandingkan dengan action cam biasa yang tanpa fitur Hyper Smooth Stabilization. Kali ini aku pakai Xiaomi first version, tapi dia menggunakan gimbal, motorized gimbal. Aku pakai Zhiyun Rider M. Jadi wearable gimbal yang bisa dipakai helm dan ditaruh di mana-mana gitu. Kita bandingin lebih worth it mana mengeluarkan uang ya sekitar 6 jutaan untuk GoPro Hero 7 dibanding dengan Xiaomi Yi yang harganya di bawah 1 juta plus gimbalnya kurang lebih 2 jutaan. Apakah benar GoPro Hero 7 kestabilannya bisa mengalahkan gimbal motorized? Yuk kita langsung aja tes keduanya. Pertama-tama ini aku coba pakai untuk jalan biasa. Keduanya aku lihat hasilnya sama-sama stabil, sama-sama smooth. GoPro Hero 7 dan Xiaomi yang menggunakan gimbal Zhiyun Rider M hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman kalau untuk jalan biasa. Kemudian aku goyangkan ke tengok kanan kiri, geleng-geleng. Ini terlihat banget perbedaannya. Di GoPro Hero 7 gambarnya kelihatan ikut miring-miring. Kemudian aku coba untuk lari. Untuk lari masih tetap stabil, motorized gimbal. Ya walaupun GoPro masih termasuk stabil, tapi masih menang gimbal motorized. Kemudian guncang-guncang lagi, teman-teman bisa lihat ini Xiaomi yang menggunakan motorized gimbal hampir tak terpengaruh oleh guncangan sama sekali. Sedangkan GoPro Hero 7 dengan Hyper Smooth Stabilization-nya terlihat shaky ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat untuk goncangan-goncangan yang hebat. Ini aku coba goyangkan dengan goyangan yang kuat. Ini terlihat shaky. Kemudian aku coba untuk lari lagi. Hasilnya keduanya cukup smooth ya, walaupun masih tetap menang gimbal motorized-nya. Ini saya tes hanya untuk kestabilannya teman-teman. Untuk gambar jelaslah, untuk kualitas gambarnya jelas menang GoPro Hero 7 dibanding dengan Xiaomi Yi yang pertama nih bang, yang versi inter tapi yang versi pertama. Ini aku coba lagi untuk gerakan-gerakan ke atas ke bawah gitu. Yang gimbal dengan mode pan following, untuk naik ke atas ke bawah dia nggak terpengaruh ya teman-teman. Nah ini kemudian aku ubah modenya menjadi following, baru dia ngikut gerakan tanganku atau arah kamera. Dan lagi-lagi lebih smooth gimbal motorized-nya. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan buru-buru memutuskan hanya dari melihat hasil tes tadi. Sekarang kita bahas untung rugi menggunakan setup masing-masing kamera ini. Sekarang dari hasil tes tadi kita udah lihat lebih lebih menang motorized gimbal ya dibanding dengan GoPro Hero 7 dengan Hyper Smooth Stabilization-nya. Jelas menang motorized gimbal, dia menggunakan mechanical gimbal ya. Sedangkan GoPro Hero 7 bisa dibilang hanya digital stabilization. Tapi ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing setup ini. Kita bahas dulu dari GoPro Hero 7.
Bagi teman-teman yang menyukai olahraga ekstrim atau ekstrim sport, saya lebih menyarankan menggunakan GoPro Hero 7. Karena apa? GoPro Hero 7 bisa dibilang dipakai dimanapun, nggak seribet menggunakan gimbal ini. Walaupun untuk guncangan-guncangan yang cukup kuat, GoPro Hero 7 tidak bisa se-smooth gimbal motorized ini, tapi GoPro Hero 7 untuk gerakan-gerakan yang biasa, nggak begitu ekstrim, itu saya bilang hampir mendekati action cam dengan motorized gimbal ini. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan dari action cam plus motorized gimbal ini? Walaupun motorized gimbal ini didesain atau diproduksi untuk bisa wearable ya, bisa dipakai, walaupun menggunakan chest strap, soldier, atau bisa di helm, tapi tidak bisa dipungkiri karena dia ada mekanikalnya gitu. Saat kita bergerak itu kadang-kadang agak mengganggu. Saya sudah beberapa kali menggunakan gimbal ini untuk riding, untuk cycling. Terus terang ada agak yang mengganggu karena ada mechanical device yang kita pakai. Berbeda dengan menggunakan action cam yang tanpa tambahan mechanical gimbal seperti ini. Kita akan lebih bebas bergeraknya. Walaupun memang hasilnya memang tidak sesmooth yang menggunakan mechanical gimbal atau motorized gimbal ini. Kemudian kelebihan dari motorized gimbal selain hasilnya dia lebih smooth, kalian misalnya mau bikin sebuah film pendek atau film yang sinematik, itu saya lebih menyarankan menggunakan action cam plus motorized gimbal ini karena dia hasilnya bisa lebih benar-benar lebih sinematik, hasilnya tuh lebih benar-benar smooth gitu dibanding dengan GoPro Hero 7. Selain bisa dipakai saat kita riding atau kita olahraga yang lain, sebenarnya wearable gimbal ini bisa juga difungsikan sebagai gimbal handheld, teman-teman. Misalnya kita pakai monopod, apalah ini contoh yang kebetulan yang dekat dengan aku ini, monopod jadul. Ini kita bisa pakai monopod dan kita bisa merekam video dengan sangat halus. Selain itu, misalnya kita menaruh di tripod, ini juga bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan remote dari gimbal ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita menggunakan tripod untuk membuat film, maka kita bisa menggerakkan gimbal ini menggunakan remote ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini hanya menggunakan remote ini. Dari jauh kita bisa mengontrol gimbal dengan remote ini, dan ini juga sudah disertai dengan bracket atau mounting. Ini desain untuk stang ya teman-teman, karena ini gimbal wearable yang diproduksi untuk bisa dipakai di mana-mana, di badan, di motor, di mana-mana. Dan ini bisa dipasang di stang yang dekat tangan kita. Kita bisa sambil riding, sambil mengontrol gimbal ini. Nah, jadi menurut saya kedua setup action cam ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Tadinya sebelum aku membeli GoPro Hero 7, aku sudah lama menggunakan action cam Xiaomi ini dan motorized gimbal ini. Aku pikir tadinya dengan berita yang begitu hebat tentang kestabilan dari GoPro Hero 7, aku nggak bakal menggunakan lagi mechanical gimbal ini. Tapi setelah aku bandingin tadi dengan tes tadi, aku berpikir ulang untuk membuang atau tidak memakai lagi gimbal ini karena ternyata masih bisa dipakai untuk keperluan yang lain seperti membuat film-film yang kita butuh sinematik. Oke, jadi kesimpulan saya, GoPro Hero 7 kalau untuk nggak gerakan yang ekstrim banget, itu hampir menyerupai dengan action cam yang menggunakan gimbal. Tadi dari hasil tesnya, jalan dan berlari dia cukup smooth, jadi hampir sama dengan gimbal. Tapi bila teman-teman memiliki gimbal dan sudah memiliki GoPro Hero 7, jangan buang dulu gimbalnya, karena teman-teman bisa membuat film atau video yang sinematik lebih bagus menggunakan gimbal ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yang belum subscribe, silahkan komen bila ada pertanyaan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah!